Oke. eh oke. Sebelumnya aku buka dulu. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi sebelumnya aku perkenalin diri dulu. Nama aku Nova Rizky Ramadan dengan NIM 21 11 44 59. Bisa dipanggil Rama. Mungkin untuk yang lain bisa memperkenalkan diri juga. Nanti untuk Mas Irsat pas terakhir aja. Habib dulu mungkin. Baik, nama saya Habib Muzamil Gunawan dengan NIM 21 11 44 49, bisa dipanggil Habib. Aku udah. Perkenalkan saya Alam Tigurnia, NIM 21 11 44 47, bisa dipanggil Alam. Perkenalkan, nama saya Yoga Prayuda dengan NIM 21 11 44 33. Bisa dipanggil Yoga. Oke. Oke. Oke, mungkin dari Mas Irsat sendiri bisa memperkenalkan diri. Oke, kenalkan saya Ya, Irsyad Al-Harom, mahasiswa Amikom juga dengan NIM 21 12 1992. oke, mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya, dimulai dari aku dulu. Bisa ceritakan sedikit nggak tentang diri Mas Irsat, terus gimana awalnya bisa memulai perjalanan sebagai seorang desainer gitu? Oke, eh, cerita soal diri, eh, gimana saya pertama kali mengenal dunia visual design itu ketika waktu di SMA. Di SMA rata-rata itu kan ikut event-event gitu ya. Itu dimulai dari situ baru mengenal dunia visual, eh, dari awal mempelajari tools-toolsnya, terus mempelajari apa aja yang bisa dihasilkan dari seorang desainer itu, biasanya apa aja gitu. Nah, dari awal itu di kelas berapa ya? Di kelas 1 SMA mulai belajar dasar-dasar. Biasanya kayak desainer pada umumnya pasti belajar dari antara desain grafis, itu biasanya merambah ke desain-desain banner ataupun desain-desain poster gitu. Saya juga mengalami itu. Terus di semester-semester berikutnya coba buat jualan desain kecil-kecilan, entah jualan stiker, terus mulai merambah ke jualan baju dan jualan-jualan yang lainnya. Terus di masa-masa kuliah, di awal-awal kuliah, saya kenal dengan yang namanya desain UI UX itu ketika mulai explore mengenai desain teknologi. Nah, ketika mengenal desain teknologi, yang pertama kali adalah yang saya tahu itu bukan user interface design, tapi mendesain sebuah aplikasi dan website yang pertama kali saya kenal. Dan mulai saat itu saya tertarik, berpindah dari awalnya desain grafis, lambat laun mulai masuk ke dunia UI UX yang basicnya agak sedikit berbeda, tapi secara fundamental itu sama ya. Kurang lebih seperti itu awal perjalanannya saya. Oke, oke. Sebenarnya basicnya udah dari SMA Mas ya? Iya betul, tapi sekarang juga masih basic sih. Oh, nggak, maksudnya untuk awal pertama kali Ya pengalamannya itu kalau dari SMA gitu. Oke. betul betul. Nah, untuk apa sih kayak yang ngebuat awalnya tertarik ke dunia desain itu apa? Pertama kali suka desain itu karena bagus, karena seru. Dunia visual tuh kan di mata itu keren gitu. Terus apalagi dulu waktu 2000, sebelum Covid itu 2018 2019 itu community di desain di Jogja itu lagi grow-grow-nya. Studio-studio desain di Jogja itu mulai
mulai pada berkembang, yang dulu di standarnya menengah mulai ke internasional. Dulu tuh sering ada pertemuan-pertemuan desainer itu yang bikin kayak makin tertarik gitu. Oh, desain itu karirnya itu secemerlang itu ya. Walaupun di Indonesia ya, di Indonesia agak sedikit seringkali kurang dihargai, tapi ternyata di kancah internasional itu cukup pekerjaan yang keren gitu di mataku dulu, karena belajarnya nggak begitu sulit, tapi outputnya yang dihasilkan seorang desainer itu uh, cukup menyenangkan dan solving problem juga, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, oke. Berarti memang dari dunia visual tuh menyukai dari dunia visual itu sendiri. Ya, betul. Oke, siap. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dari teman-teman yang lain. Dimulai dari siapa? Habib atau... Oke, dari saya boleh Mas. Di sini saya mau nanya kayak gimana sih pengalaman Masnya itu saat ngikutin, dan Masnya kan ikut kejuaraan juga kan, maksudnya kayak lomba-lomba desain gitu. Nah itu gimana sih pengalaman Masnya saat ngikutin lomba itu, dan gimana sampai berhasil jadi juara gitu di kampus? Uh, kalau aku juara baru 2 kali by the way, belum yang sesering itu. Kalau pertama kali ikut lomba desain itu di SMA, aku belum pernah ikut lomba desain ya. Lebih seringnya mengerjakan buat event SMA gitu, lebih sering menangani desain grafis di SMA. Tapi kalau terjun ke lomba itu waktu masuki kuliah dan di organisasi. Di situ dapat kesempatan buat ngikutin lomba-lomba yang nasional ataupun challenge kecil gitu. Itu gimana ya, timeline ataupun perjalanan untuk mengikuti dan mengerjakan lomba itu sebenarnya antara struggling dan menyenangkan sih, antara berjuang dan menyenangkan, karena yang saya ikuti lomba itu semuanya UI UX, belum pernah mengikuti lomba desain grafis. Kalau desain grafis kan biasanya individual ya, kalau UI UX itu karena UI UX itu base-nya tim dan harus berkolaborasi, bertukar pikiran antara beberapa orang, nggak boleh asumsi sendiri. Nah di situ susahnya bagi saya, bagi yang awalnya seorang desain grafis yang basicnya adalah sebuah seni. Nah di situ menggabungkan seni menjadi sebuah alat untuk problem solving, itu yang jadi tantangan banget, dimana semua individu itu punya egonya masing-masing. Nah di situ itu adalah tantangan terberat bagi seorang desain grafis, yang saya dulunya seorang desain grafis terjun ke UI UX dan mengikuti challenge dan lomba. Nah di situ kita harus sama-sama punya kepala dingin buat mecah egonya kita biar menjadi sebuah produk yang bagus buat dilombakan dan menjuarai. Nah pertama kali saya ikut lomba itu di UNY, itu kebetulan alhamdulillah masuk ke 5 besar, tapi karena waktu itu finalnya itu presentasi melalui Zoom, terus device saya kurang mumpuni, tiba-tiba hari itu entah apa sinyalnya nge-lag, terus presentasinya jadi agak kacau. Di situ mulai frustasi, tapi lambat laun mulai ngerti caranya lomba, caranya collaborate dengan tim satu dan tim lainnya. Itu alhamdulillah nemu tim yang cocok, yang mindsetnya sama, cara berpikirnya sama, problem solvingnya dengan cara yang sama. Itu di semester sebelumnya alhamdulillah sempat menjuarai 1 di Amikta ya, dan yang kemarin juga sempat GKMSI itu juara 2 alhamdulillah, tapi juara 1-nya teman sendiri ternyata. Nah itu jenjang belajarnya untuk mengikuti lomba itu
cukup banyak yang harus dipelajari dari yang ya juara itu. Menurut saya pelajaran yang kegagalan kegagalan itu kayak bikin pelajarannya cukup banyak lah, kurang lebih kayak gitu. Terlalu panjang ya jawabannya ya gitulah dia. Nangkap ya, mohon maaf kalau bertele-tele. Siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mas, kayak udah ada proyek atau karya yang Mas bikin belum buat kompetisi tersebut, dan apa yang menurut Mas tuh karyanya Mas tuh bikin menonjol dibandingkan dengan karya yang lain atau keunggulan dari Masnya gitu? Kalau berarti topiknya kenapa bisa menang ya? Kenapa bisa menang? Kenapa, apa yang bikin menonjol? Kalau waktu juara Amikta kemarin kita dapat bocoran dari penilai itu kenapa kita bisa menang itu dari segi desain user interface itu kita sama-sama kayak yang juara 2 dan juara 3. Kita di level yang sama, kita mempunyai level desain visual yang sama, keunikan visualnya juga sama. Karena user interface itu frameworknya itu kalau bisa dilihat tuh mesti monoton ya gitu-gitu mulu antara app ini dan app ini. Tapi yang bikin beda dan yang bikin kami juara adalah ide kita, yaitu yang nggak ada di pasaran umum gitu loh. Yang lain adalah memecahkan solusi-solusi yang ada di sekitar, yang target marketnya adalah kelas menengah ke bawah, tapi kita coba melombakan ide yang targetnya itu kalau bisa dibilang menengah ke atas, yang agak konglomerat gitu, yang nggak konglomerat amat lah, yang kayak yang bisa dibilang yang kaya, yang punya mobil listrik gitu loh. Nah, kita dulu mengangkat ide buat solving masalah-masalah pengguna mobil listrik. Nah, salah satunya adalah buat nge-tracking di mana area charger yang masih kosong. Nah, itu beberapa mobil listrik ataupun beberapa aplikasi mobil listrik milik Hyundai ataupun PLN itu belum bisa nge-tracking PLN atau pengisian mana yang kosong gitu, belum ada. Nah, kita coba bikin itu, terus bikin beberapa detail-detail kecil yang tim-tim lain itu kebetulan nggak bikin. Nah, itu research kita cukup matang di bagian situ, di bagian masalah ini. Nah, ini yang lumayan menjadi perhatiannya para dewan juri adalah bagaimana kita mengulik sebuah masalah itu juga menjadi sebuah nilai plus dari kita meriset langsung ke tempatnya, ke dua istilah charger, area charger itu SPKLU ya, kepanjangannya lupa aku kayaknya ya, pengisian listrik umum itu kita langsung datengin ke tempatnya gitu loh. Kita dulu buat mencari tahu gimana sih habitnya orang-orang charging mobil mereka, menggunakan charging buat ngisi mobil mereka di tempat-tempat umum gitulah. Kita sampai datang ke Prambanan, terus sempet mampir juga ke showroomnya Hyundai buat cari tahu alur kerjanya si pengisian umum itu. Nah, mungkin itu nih nilai plus kita, dari idenya sampai mengulik sebuah masalah itu menjadi sebuah gagasan yang kita angkat. Dua topik itu sih menurut Bapak Dewan Juri, kurang lebih itu sih. Oke. Berarti lebih ke ide dan research sama pemecahan masalahnya itu gimana gitu ya. Betul. Oke. Untuk kan Mas Irsat ada bilang kayak ada detail-detail kecil yang
lebih rinci dibandingkan tim-tim yang lain. Contoh detail kecilnya itu apa, Mas? Mungkin bisa disebutkan salah satunya. Contoh detail kecilnya ya paling di bagian user interface ya, yang user interface yang di tim-tim lain itu nggak bikin sih biasanya. Kayak di bagian user interface biasanya kayak yang mempengaruhi user experience juga ya tentunya ya. Kayak alert, terus notification, terus prototype-nya itu yang rinci, serinci mungkin. Nah, detail-detail itu kita kita bikin juga yang itu jadi alhamdulillahnya nilai plus bagi kita. Jadi kayak prototipenya kami itu udah selevel aplikasi yang siap rilis gitu. Walaupun itu uh, walaupun itu kelasnya masih prototipe ya, belum aplikasi jadi. Nah, itu pun juga masih banyak detail-detail yang lain kita yang belum belum implementasikan di interface juga. Hal-hal kecil kayak gitu ternyata menjadi perhatian bagi panitia juga. Kita awalnya juga nggak nyangka kalau detail-detail kayak kecil kayak user interface semacam alert kayak gitu menjadi perhatiannya mereka. Tapi alhamdulillah kita menerapkan detail-detail kecil kayak gitu. Panitia dan dewan juri juga menyadari, kebetulan juga menyadari, kita alhamdulillah bisa memiliki penguatan nilai di bagian user interface. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, di sini saya ingin bertanya sedikit tentang inspirasi dan motivasi sih Mas. Untuk pertanyaan siapa atau apa yang menjadi inspirasi utama Masnya dalam berkarya di bidang desain grafis itu? Inspirasi, wow, inspirasi dan motivasi. Inspirasi dulu apa motivasi ya? Kayaknya motivasi dulu deh, yang lebih santai. Motivasi tetap dari diri sendiri sih ya, dari sendiri, terus orang-orang terdekat sih, keluarga, pasangan, bukan bukan istri, pasangan gitu. Itu motivasi saya buat terus belajar, terus menyukai belajar sih, bukan belajar, karena saya agak gimana ya, tipikal orang Indonesia yang pemalas sih itu. Jadi buat menyukai belajar, buat mendapatkan motivasi menyukai belajar itu dari keluarga, orang-orang terdekat saya, itu motivasi dari orang terdekat. Dan motivasi yang kedua adalah role model kita yang orang-orang yang besar itu yang mempengaruhi disiplinnya saya ya, walaupun belum disiplin amat gitu ya. Salah satunya adalah Mr. Steve Jobs, dan satu lagi adalah Babang Dodo, Babang Cristiano Ronaldo, itu yang sering saya dengarkan podcast motivasi dan disiplinnya kurang lebih itu. Untuk inspirasinya, untuk inspirasi desain dan inspirasi kegiatan itu adalah saya juga terinspirasi dari teman-teman terdekat sih. Salah satunya adalah teman-teman di lingkungan saya yang salah satu tim saya di juara Amikta kemarin itu juga salah satu jadi inspirasi saya buat ngedesain. Saya juga sering minta feedback desain dari orang-orang terdekat gitu. Kalau inspirasi tentunya orang terdekat ya, supaya aku dapat mentoring secara gratis gitu loh. Kalau aku punya desain bisa dikasih feedback sama mereka gitu. Itu menjadi patokan inspirasi saya. Kalau inspirasi dari yang agak jauh sih ya teman-teman komunitas di Jogja itu alhamdulillah lumayan akrab juga ya, walaupun nggak begitu akrab di dunia nyata, tapi di dunia sosial media kita cukup sering berkomunikasi di kolom komentar ataupun di apa ya, message Instagram itu kita sering memberikan feedback satu sama lain. Itu menjadi inspirasi saya dalam memotivasi berkarya. Kalau inspirasi berkarya kan beda lagi. Kalau
inspirasi istilahnya apa ya? Inspirasi buat ngedesain. Kalau inspirasi buat ngedesain ada lagi. Kalau inspirasi buat ngedesain biasanya ada satu orang yang masih nggak tahu kalau sekarang beliau masih bekerja di perusahaannya ini atau enggak, tapi itu yang masih menjadi banyak inspirasi desainer di dunia, bahkan itu adalah desainer Apple pertama kali di dunia. Aku lupa namanya siapa ya. Itu yang pertama kali bekerja sama Steve Jobs, yang sampai sekarang desainnya itu menjadi patokan user interface di dunia, dan bahkan menjadi beberapa framework untuk patokan user experience yang bagus gitu loh. Aku lupa namanya kalau yang inspirasi jauh gitu. Tapi ya itu kurang lebih itu sih, keluarga, orang-orang terdekat, teman-teman terdekat buat inspirasi, dan Cristiano Ronaldo dan siapa tadi lupa satunya, Steve Jobs dan desainernya Steve Jobs. Nah kurang lebih itu. Nah. Oke, makasih Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin apakah ada buku atau kursus atau sumber lain yang Masnya rekomendasikan bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam tentang desain grafis gitu? Kursus, kalau buat first learning ya, ada beberapa, tapi yang pertama kali ku saranin adalah yang gratis aja, karena yang gratis itu ya walaupun nggak begitu memotivasi, tapi ya itu peluang perjuangan lah kalau kita konsisten nyari yang gratis di YouTube. Terutama di YouTube buat UI designer adalah channel YouTube-nya Mizko, MIZKO. Itu bagus banget buat UI designer. Bahkan beberapa kontenku ke depan itu kunci kontennya dari konten-konten YouTube-nya Mizko ini. Kalau yang berbayar itu ada yang pernah saya ikuti aja ya. Aku menyarankan yang pernah saya coba aja. Itu Build with Angga. Beli kalau lagi promo. Kalau nggak lagi promo jangan beli, mahal. Kalau lagi promo beli dah. Bulan ini kayaknya promo besar-besaran. Aku ngecek kemarin itu 50.000, ada yang 50.000 buat pemula UI designer, terus media UI designer, bahkan yang kayak style guide gitu ada yang gratis juga, ada beberapa course yang gratis. Itu bagus banget. Terus kadang juga ownernya itu sering keliling kota, kita bisa ketemu orangnya. Alhamdulillah pernah ketemu sekali, itu orangnya baik banget. Kontenku pernah Bill mulai pas. Oh ya, bener ya. Kontenku pernah direview sama beliau. Terus yang ketiga, yang dua ya. Yang pertama channel UI-nya Mizko, yang kedua Build with Angga. Yang ketiga itu buat mendapatkan sertifikat UX yang menurutku lumayan berguna, itu adalah Google UX. Nah itu Google UX sebenarnya ini materinya itu nggak begitu susah, tapi sertifikatnya lumayan fancy gitu loh. Kalau ditampilin di link ini tuh keren. Soalnya ujiannya juga cukup sulit sih. Terus materinya juga berbasis bahasa Inggris juga, kita harus agak sedikit paham juga dikit-dikit mengenai bahasa Inggris. Soalnya kadang kalau kita translatein ke bahasa Indonesia itu nggak nyambung gitu loh. Jadi kita harus agak sedikit-sedikit juga belajar bahasa Inggris. Soalnya kalau UX
itu kalau cuman bermodalkan bahasa Indonesia itu kayak karir goals-nya itu agak susah sih, soalnya namanya juga UX ya, user experience, itu berpaut dengan data gitu soalnya. Ini juga harus Google UX ada 3 berarti ya. Misko, Build with Angga yang sering murah, sama Google UX. Google UX itu gratis, Google UX gratis. Terus UX yang terakhir itu, aduh aku lupa ya namanya. Tiga itu aja deh. 3 yang paling menurutku lumayan mempengaruhi perjalananku. 3 itu dulu. Itu. Ya. Oke Mas, makasih Mas atas jawabannya. Mungkin Sip, mau dilanjutin sama-sama. dengan Mas Alam. Boleh. Mau nanya nih, tadi kan udah cerita pengalamannya Masnya kan. Sekarang kalau buat Ya. masa depan, apakah ada proyek atau cita-cita khusus gitu yang ingin dicapai? Proyek buat kedepannya yang ongoing belum ada sih, tapi ya yang proyek ongoing tuh bulan ini belum ada. Kalau ada kontak boleh. Yang proyek-proyek sebelumnya yang udah pernah aku kerjakan, yang paling besar adalah waktu dulu di awal-awal pertama kali terjun di UI design itu ngerjain klien UI buat ide bisnis kantin di Telkom University. Itu dulu mau dibikin sentralisasi kantin, jadi kayak order makanan-makanan dari kantin itu mereka punya aplikasi sendiri. Nah, desainnya itu pakai desainku gitu dulu. Nah, itu karir pertamaku. Nah, untuk karir yang proyek terakhirku itu adalah proyek magang. Proyek magang itu di PT SkySea Indonesia, kalau kalian tahu ya. Kayaknya jarang ada yang tahu. Tapi kemarin kalau kalian ikutin Google Community yang di UGM kemarin, itu salah satu produknya SkySea itu juga menjadi partnershipnya sana, yaitu DevCode. Nah, saya merancang 6 landing page-nya DevCode untuk beberapa kebutuhan marketingnya mereka. Nah, itu untuk impian proyek ke depan apa ya? Impian proyek ke depan adalah bisa get klien dari Upwork pertama, karena pengen banget jadi full time freelance. Terus juga pengen banget punya kontrak. Dulu saya punya impian itu bisa menjadi product designernya Tokopedia, tapi karena baru-baru ini Tokopedia ada berita melay-off karyawan besar-besaran, mimpi itu sedikit dikubur agak pesimis ya kesannya ya. Ya tapi ya gimana, kita bermimpi dengan, tapi juga realistis juga lah. Mimpiku adalah full time di Singapura. Aku baru mengusahakan portofolioku sebagus mungkin biar bisa masuk at least di notice perusahaan-perusahaan Singapura ataupun Australia. Pengen banget bisa bekerja di Singapura dan Australia, karena ya Indonesia sekarang cukup susah buat bekerja di industri teknologi. Menurutku di semua industri lagi pada susah-susahnya, jadi pengen ngembangin lagi buat layak di kancah internasional, terutama di negara-negara tangga gitu. Ya mimpiku itu sih, mimpiku paling top untuk saat ini dan paling mungkin dicapai ya, karena udah sedikit mengusahakan untuk mencari relasi teman-teman di Singapura yang bekerja di Singapura, ataupun
freelancer yang udah bekerja dan tinggal di Singapura, gimana sih caranya biar bisa kerja di sana, terus diterima di sana, terus happy juga di sana gitu, baru mengusahakan mimpi itu gitu. Dua itu sih yang projectnya yang lama sama mimpi ke depan gitu, kurang lebih itu. Mantap banget ya. Ya, amin. Mungkin dilanjut penutup aja kali ya. Udah lama soalnya. Oke. Oke. Mungkin aku ada satu pertanyaan terakhir aja. Bukan pertanyaan sih, mungkin lebih Mas Irsat punya tips nggak sih kayak buat orang-orang di luar sana yang mau belajar lebih soal desain grafis atau UI UX sendiri gitu ya? Entah itu pada akhirnya nanti akan mengarahnya ke kompetisi atau emang freelance kayak Mas Irsat sendiri itu ada nggak sih tipsnya? Tipsnya kalau tips berkarir sama tips lomba agak sedikit berbeda ya. Kalau Oke. tips lomba ya perbanyak koneksi-koneksi aja, terutama di LinkedIn. Di LinkedIn kita bisa tahu siapa. Kalau semisal kita mau ngikutin lomba apa gitu, kita bisa ngecek akun lombanya itu dan siapa panitianya dan siapa yang pernah menjuarai lomba-lomba itu. Oh, Nah, kita bisa ngecek yang juara 1, juara 2, juara 3 nih. Kita bisa contek perjalanannya mereka, bagaimana cara menyampaikan visualnya mereka gitu. Kalau dari aku dan teman-teman itu dulu caranya kayak gitu. Kita nyontek juara satunya yang nasional, internasional, kita ngikuti cara mereka. Soalnya ya panitia itu juga mesti punya apa ya, punya framework pemikirannya mereka. Jadi kita ngikuti yang udah buka jalan, kita ikuti aja. Nah itu cara ya efektif buat bisa berkesempatan masuk lomba, masuk nominasi lomba, at least lah bisa masuk nominasi lomba, bahkan bisa juara kayak gitu. Kalau untuk karir setelah ambil kursus ataupun setelah percaya kalau desainnya bagus, mulai posting aja deh, mulai posting entah di sosial media, bikin konten. Biasanya kalau yang baru mulai belajar itu biasanya konten kayak 50 hari belajar desain grafis gitu. oke. Step biasanya kayak itu lumayan efektif, walaupun nggak daily pun nggak masalah. Itu buktiin kalau kita itu disiplin. Nah itu konten-kontennya kayak gitu tuh lumayan bisa dilirik sama perusahaan. Itu udah terbukti sama rekanku sendiri yang kemarin menjadi juara 1 itu di Amikta. Dia punya konten-konten yang bagus, terus visual yang menarik. Nah dari konten-konten yang produktifnya dia, walaupun nggak harus seminggu sekali, tapi dia punya tabungan konten yang udah dia upload. Nah itu menjadi poin-poin tambahan buat perusahaan bisa ngelirik, oh ini loh, oh kamu tuh orangnya itu yang lumayan produktif dan punya pemikiran yang udah kamu tuangkan menjadi sebuah karya. Untuk karyanya apa? Untuk karyanya postingan-postinganmu gitu. Itu salah satu yang bisa dilirik. Itu kalau istilah marketingnya personal branding. Soalnya sekarang itu lagi keren-kerennya ya personal branding. Dan personal branding di era sekarang tuh bener-bener gampang, tapi walaupun ya agak malas bikinnya ya. Soalnya bikin desain ya gitu, bikin video kesannya kayak cuman ngevlog kayak gitu, kelihatannya sih gampang, tapi kalau udah lihat kamera tuh gagu gitu ya. Itu harus perlu walaupun percobaan atau desain pertama atau video pertama itu atau konten pertama itu jelek, ya nggak apa-apa, nikmati jeleknya itu dulu. Menurutku sih itu sih, aku juga sekarang itu baru proses menikmati jelek-jeleknya aku dulu, sampai entah kapan aku bisa menikmati bagusnya dari konten-kontenku gitu. Nanti ada, kalau aku yang pernah mengalami enaknya ya, ada komentar yang kayak
konten kita itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, dimulai dari situ kayaknya mulai menikmati sebuah personal branding deh. Kurang lebih kayak gitu buat lomba dan karir ya. Perbedaannya Oke. ya. Itu. Siap. Berarti kalau untuk lomba lebih belajar ke yang punya pengalaman lebih dulu ya, kayak yang juara Betul. atau lain-lainnya gitu. Terus kalau untuk karir, berarti gimana caranya kita memperkenalkan diri kita ke orang lain, personal branding tadi, sama yang kedua tadi ini ya, apa tadi yang kedua? Sorry. Personal branding menikmati konten-konten yang Iya itu. awal-awal. Nah, Berproses ya. Karena berproses betul. apapun itu pasti awalnya pasti jelek gitu ya. Oke, siap. Oke, sama terakhir nih, mungkin banyak juga teman-teman yang freelance ya terutama tipsnya buat bisa tembus dilirik sama orang-orang. Nah, itu tuh banyak tuh kayak misal contoh di Upwork gitu kan. Gimana sih cara bisa dapat klien gitu? Kalau klien sebenarnya nggak usah jauh-jauh di Upwork dulu ya. Kalau semua orang starting freelance itu biasanya dari kenalan-kenalan. Itu pasti sih. Starting freelancer itu biasanya orang-orang dari kenalan-kenalan. Itu kita kerjain dengan walaupun rela nggak rela sih. Kalau standar desain kita udah bagus itu kadang juga nggak rela buat ngerjain desain yang dimintanya murah gitu, kadang Iya. agak nggak rela ya. Tapi gimana ya, starting pointnya dari situ kalau mau freelance. Nah, dimulainya dari situ. Kalau mau dari kenalan-kenalan terus habis gitu masuk ke platform itu agak sedikit sabar karena platform kayak Upwork itu struggle-nya itu jauh-jauh lebih susah. Ya setara susahnya kayak awal-awal nyari pekerjaan gitu. Kayak aku by the way aku juga lagi nyari full time sama magang selanjutnya ini. Jadi kayak agak merasakan gimana susah-susahnya nyari pekerjaan secara mandiri gitu loh. Kalau dulu kan dari kenalan terus rekomendasi dari orang kenalan jadi punya pekerjaan tetap gitu. Sekarang nyari kerjaan secara mandiri itu susah-susahnya di situ. Nah, freelance itu juga apalagi Upwork itu platform yang starting pointnya itu cukup bener-bener apa ya? Kalau bahasa kerennya literally nol banget. Kita harus belajar dari titik nol terus masukin proposal buat meyakinkan aku loh bisa ngerjain pekerjaan yang kamu minta, buktinya ini. Nah, itu mulai dari itu kita mengerjakan real project yang dari apa ya, kenalan dulu. Nah, kenalan itu kita izin buat boleh nggak sih kita projectnya ini kita posting buat portofolionya kita. Nah, real projectnya itu bisa menjadi bekal sih. Nah, real projectnya itu bisa menjadi bekal buat ngeyakinin calon klien di Upwork. By the way, Upwork itu kata orang sekali pecah telur, kamu bisa memecahkan telur-telur yang lainnya. Insya Allah konsisten. Kurang lebih kayak gitu. Cara mecahin telur pertamanya itu yang pasti struggle ya. Nah, itu. konsisten. Iya, oke. Disiplin. Siap. Aku juga masih belajar banget. Siap. Emang dari mulut ke mulut tuh adalah promosi yang paling gampang dan murah ya. Cool. Karena gratis, relasi. Yo. Sama tadi mungkin lebih memperbanyak portofolio dan memperbagus ya. Ya, itu kunci sih. Itu kuncinya sih. Oke, siap. Oke, mungkin dari teman-teman cukup. Kalau dari aku pribadi udah cukup. Sangat-sangat inspiratif. Thank you. Maaf agak bertele-tele ya. Aman. Kenapa yuk? Aman. Mungkin dari aku juga cukup sih, aman sih. Oke. Aku pribadi mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak sama Mas Irsad udah ngeluangin waktunya buat sharing-sharing juga ilmunya keren banget. Semoga bisa mengikuti jejaknya nanti ya.
Ya, sama-sama sukses bareng lah. Amin. Amin ya Allah. Amin, 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 amin. Ya. Sukses juga buat Mas Irsat nanti ya. Oke, mungkin gitu aja. Thank you ya buat teman-teman semua juga.